Pemirsa, hari ini menjadi momen yang sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara kita. Sebanyak 2.000 perwira muda dari TNI dan Polri resmi dilantik dalam upacara khidmat di halaman Istana Merdeka. Mereka adalah wajah-wajah baru dari generasi penjaga bangsa yang tidak hanya cakap secara fisik dan taktis, tapi juga siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Ini merupakan bukan sekedar seremoni militer, tetapi juga titik awal perjalanan ribuan anak muda yang telah mengabdikan 4 tahun hidupnya dalam disiplin, loyalitas, dan cita-cita menjaga kedaulatan negeri. Mereka datang dari 4 akademi dengan latar yang berbeda, namun sekarang memiliki satu misi, pemirsa, menjaga Indonesia dari segala ancaman, baik yang tampak maupun yang tak terlihat. Sorot mata para keluarga yang hadir, kemudian tadi suara hentakan langkah seragam hingga pengucapan sumpah perwira, semua menciptakan suasana yang bukan hanya khidmat tapi juga penuh harapan di pagi hari ini. Sekali lagi, di tengah tantangan zaman, institusi militer dan kepolisian tetap menunjukkan bahwa regenerasi terus berjalan. Mohon izin kami sampaikan kepada perwira remaja dari TNI Angkatan Laut pada pukul 10.50. Kami ulangi, pada pukul 10. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, Khairul Fahmi, pengamat militer dari ISS. Selamat pagi, Mas Khairul. Selamat pagi. Ya, Mas, kita melihat semangat mereka ini bagaimana supaya tetap melihat semangat yang pagi hari ini di istana tadi. Kita lihat yel-yelnya masing-masing. Kemudian bagaimana dengan potensi dan keunggulan generasi perwira muda saat ini, Mas, dibandingkan generasi sebelumnya. Terutama kita tahu ini ada adaptasi teknologi dan pemikiran strategi saat ini. Iya, pertama ini momen yang saya kira cukup bersejarah ya. 2 angkatan atau listing kakak dan adik tingkat dari Akademi TNI dan Akpol ini dilantik bersamaan oleh Presiden. Biasanya kan Praspa itu melantik 1 angkatan, tapi hari ini kita melihat Taruna yang menempuh pendidikan 4 tahun dan 3 tahun dilantik bersamaan. Ya, ini terjadi karena perubahan sistem pendidikan dan menunjukkan bahwa regenerasi di TNI dan Polri sedang dipercepat gitu ya. Bukan hanya kuantitasnya yang kemudian diperbesar, tapi juga menunjukkan keseriusan negara untuk segera menghadirkan SDM strategis di tengah tantangan pertahanan dan keamanan yang makin kompleks gitu. Nah, terkait keunggulan, saya kira setidaknya ada 5 aspek ya yang bisa kita lihat dari konteks hari ini gitu ya. Pertama ya, mereka ini kan sudah dibekali kemampuan yang terkait dengan bentuk-bentuk ancaman dan tantangan ya yang akan mereka hadapi, yang tidak hanya bersifat konvensional tapi juga non konvensional, yang juga tidak selalu terlihat tapi juga justru menjadi lebih serius ketika bicara tantangan-tantangan yang bersifat atau yang melibatkan aspek teknologi gitu. Jadi mereka ini kan generasi yang sudah bukan sekedar akrab dengan digital, tapi ya sudah digital natif gitu ya, sehingga tentu ini membuat mereka lebih akrab dengan teknologi, lebih adaptif dengan perangkat digital, kemudian lebih paham bahwa ancaman sekarang ini seringkali datang secara tidak terlihat ya, dan ini yang membuat mereka, saya kira, relatif akan lebih siap ya untuk tantangan di masa depan gitu. Kemudian tadi saya katakan juga bahwa mereka lahir dari sistem transisi dan reformasi pendidikan ya, artinya mereka ada produk dari sistem yang sedang berubah, dan kemudian mereka diharapkan menjadi jembatan antara nilai-nilai lama dan tuntutan yang baru gitu ya. Kemudian mereka harus beradaptasi lebih cepat, tapi tetap memenuhi standar yang tinggi gitu ya. Termasuk juga mereka harus
apa namanya, memiliki kedisiplinan yang apa namanya, yang tinggi juga gitu. Nah, ini yang saya Baik. kira apa namanya, perlu di apa namanya, garis bawahi gitu ya. Oke. Kemudian belum lagi kalau kita bicara soal apa namanya, pesan presiden tadi gitu ya, mereka juga apa namanya, kita lihat apa namanya, diharapkan bukan hanya akan menjadi operator-operator teknis gitu ya, tapi juga akan menjadi apa, pemikul nilai-nilai kebangsaan ya. Dan saya kira ini bukan sekedar basa-basi, tapi ini kan pesan langsung dari panglima tertinggi mereka yang sedang serius menjalankan agenda transformasi pertahanan dan keamanan. Baik, Mas, dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang kini itu semakin modern, bagaimana Anda melihat peluang kontribusi para perwira muda ini dalam memperkuat profesionalisme TNI dan Polri, Mas? Iya, tentu apa, mereka tentu diharapkan untuk bisa ya, bukan sekedar menjadi perwira yang eh, terampil, yang memiliki kecakapan gitu ya, tapi juga memiliki apa, etos ya, moral, disiplin yang juga tinggi, dan juga tentunya memenuhi apa namanya, ekspektasi apa namanya, masyarakat maupun negara gitu ya, apa namanya, dalam konteks menjadi energi baru, menjadi apa namanya, menjadi masa depan ya dari apa namanya, kesiapan postur pertahanan kita yang tentunya harus makin tangguh gitu ya, di tengah Oke, kompleksitas ancaman dan uh, dinamika global yang semakin tidak menentu. ya. Mas, belakangan ini kita melihat adanya tuntutan dari masyarakat terhadap TNI dan Polri untuk lebih humanis dalam merangkul dan juga melaksanakan tugas. Apakah memang kita memerlukan pendekatan-pendekatan berbeda, Mas, untuk saat ini? Ya, soal pendekatan tentu eh, tidak hanya TNI Polri dengan masyarakat juga, tapi TNI sendiri maupun Polri sendiri juga harus memiliki masing-masing memiliki caranya ya, dalam konteks apa namanya, berinteraksi maupun berproses di tengah masyarakat ini ya. Eh, karena dua institusi ini apa namanya, memiliki eh, peran dan fungsi yang relatif berbeda satu sama lain, sehingga tentu pola pendekatan, pola interaksi antara mereka, dengan antara TNI dengan masyarakat maupun antara Polri dengan masyarakat tentu memiliki perbedaan juga ya. Tapi setidaknya ya, dalam konteks hubungan dengan masyarakat ini, yang paling penting disadari adalah apa yang disampaikan oleh Presiden tadi justru ya, soal bagaimana mereka harus menjadi apa namanya, menjadi benar-benar menjadi pelindung masyarakat, pengayom masyarakat gitu ya, dan harus tetap mengingat jati dirinya sebagai apa namanya, eh, anak kandung dari rakyat Indonesia, kata Presiden tadi kan. Artinya saya kira mereka tetap harus apa namanya, memegang teguh ini ya, memegang apa namanya, prinsip-prinsip ini sebagai doktrin dasar ya, dari sistem pertahanan dan keamanan kita, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, sehingga mereka bukan sekedar uh, menjadi kekuatan koersif saja, tapi juga yang terpenting adalah menjadi pelindung dan pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Gitu ya. Artinya Oke, mereka harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, keluhan masyarakat, bersifat netral, tidak partisan, kemudian juga siap berkorban dan berdiri di garda depan ketika rakyat menghadapi krisis, ya baik itu bencana, konflik sosial maupun kejahatan modern. Gitu. Saya kira ini menjadi sinyal kuat bahwa uh, regenerasi di tubuh TNI Polri ini harus melahirkan perwira yang tidak hanya
cakap dalam bertindak, tapi juga punya jiwa kerakyatan, empati maupun komitmen moral bahwa pangkat itu bukan hak istimewa, tapi ini menjadi mandat pengabdian terhadap masyarakat. Nah, bicara soal mandat ini, Mas Hairul, menurut Anda nilai-nilai kepemimpinan seperti apa yang paling penting untuk ditanamkan sejak awal kepada para perwira muda ini supaya mereka tetap menjadi teladan di lapangan, Mas? Ya, nilai-nilai yang tadi yang saya sampaikan ya soal apa namanya mereka harus menjadi bukan sekedar kekuatan koersif tapi pelindung dan pelayan rakyat yang artinya tadi mereka harus nilai-nilainya yang kemudian ya mereka harus peka terhadap keluhan masyarakat ya. Mereka harus menjaga integritas, netral, tidak partisan, kemudian tadi siap berkorban dan berdiri di garda depan gitu ya ketika rakyat menghadapi krisis. Itu yang saya kira penting diperkuat gitu ya, karena ke depan kita akan menghadapi banyak tantangan dan ancaman yang tidak tampak tapi kompleks dan dunia juga diliputi oleh ketidakpastian gitu, sehingga penting bagi mereka untuk memahami posisinya dan berpihak pada masyarakat. Ya, Mas, bicara soal ini ya, teladan ini ya, kita akan kembali menyimak tadi dalam acara di Istana, Presiden juga menegaskan para perwira ini harus siap mengabdi dan berkorban untuk bangsa. Kita simak kembali. Ingat, ini adalah warisan yang kau terima. Bangsamu menuntut dari kau pengabdian yang tertinggi, dan bila perlu sebagaimana setelah kau sumpah, bila perlu saudara rela korbankan jiwa dan ragamu agar Indonesia selamat dan Indonesia kuat. Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah tiang tegaknya Republik kita. TNI dan Polri adalah benteng-benteng terakhir kemerdekaan dan kedaulatan kita. Jadilah tentara rakyat, tentara nasional, tentara pejuang. Jadilah polisi rakyat, polisi nasional, polisi pejuang. Selalu membela rakyatmu, selalu cintai rakyatmu. Kau adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. Baik, Mas Hairul melihat tadi pernyataan dari Presiden dan juga melihat semangat dan simbolisme momen pelantikan hari ini, Mas, bagaimana kita bisa memastikan bahwa idealisme para perwira muda ini yang masih hangat menggebu-gebu begini ya, Mas ya, ini tidak luntur ketika mereka nanti mulai masuk ke realitas lapangan yang lebih kompleks? Ya, tentu ini tantangan bagi institusi TNI dan Polri ya, untuk menjaga semangat moral disiplin dari para perwira remaja yang baru dilantik ini ya, supaya jangan sampai ketika mereka terjun ke lingkungan kedinasan kemudian apa-apa yang mereka sudah ditanamkan dipesankan ya, kepada mereka selama masa pendidikan dan pada saat Praspa tadi ditekankan lagi oleh Presiden, itu kemudian luntur ya. Tentu ini juga saya kira ini berkaitan dengan pola pembinaan, pengasuhan dan keteladanan dari para pimpinan di lingkungan TNI Polri sendiri. Karena bagaimanapun gitu ya, tanpa keteladanan yang baik ya saya kira sulit ya untuk menjaga
semangat disiplin dan moral tadi itu tetap terjaga dengan baik. Baik, kita harapkan ini benar-benar nanti bisa menjadi toladan dan tidak lupa pelajaran yang sudah dilaksanakan selama 4 tahun ini dan juga tetap menjadi pengayom masyarakat begitu ya. Mas, terima kasih Mas untuk perspektifnya di pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.